Assalamualaikum, masih di Kauza Web ID. Kita akan lanjutkan video tutorial kita sebelumnya. Kita akan mengintegrasikannya MySQL dengan PHP. Langsung kita ke folder PHP kita, kemudian kita cari file php.ini. Kita edit di text editor kita, kemudian kita cari modul MySQL. Ya, ada di line 890 kalau di tempat saya. Kita aktifkan dengan menghilangkan semikolon titik koma php mysql.dll, php mysql.dll, dan satu lagi extension php pdo mysql. Kemudian kita simpan seperti ini, dan jangan lupa untuk merestart service daripada MySQL dan Apache kita. Ini Apache kita restart. Oke, berhasil di restart. Kemudian MySQL kita restart juga. Oke, kita akan buat file PHP untuk mencoba tes daripada koneksi PHP dan MySQL. Kita menuju ke folder htdoc dari Apache 24, kemudian kita buat file baru, atau kita ke index dan kita buat file baru dari PHP. Kita tes dengan tes koneksi. Kita buat koneksi, kemudian MySQLi connect, kemudian kita ketikkan localhost kita, kemudian parameter kedua adalah username kita, kemudian parameter ketiga adalah password kita. Kalau tidak connect, kita buat pesan koneksi gagal. Oke, jika misalkan connect, berarti kita tuliskan echo koneksi berhasil. Oke, kita tes di browser kita, localhost. Ya, koneksi berhasil. Coba kalau kita isikan salah satu parameter ini dengan sesuatu yang salah, misalkan seperti ini, password saya sengaja salahin, kemudian kita menuju ke localhost, ada pesan bahwasanya koneksi tidak berhasil. Oke, sampai di sini kita sudah bisa melihat bahwasanya koneksi sudah berhasil. Kemudian kita akan coba untuk mengotak-atik daripada command line dalam MySQL, bagaimana cara membuat database dan cara membuat tabel. Kita menuju ke command prompt. Ya, seperti ini. Kita menuju ke folder dari MySQL itu sendiri, MySQL bin, kemudian kita masuk ke MySQL dengan user, root, password. Kita ketikkan passwordnya, kita punya password jauh tadi. Oke, kita lihat database yang sudah ada seperti ini. Kita akan buat database baru. Misalkan kita akan buat database sekolah, create
database sekolah. Kita lihat apakah sudah terbuat. Ya, database sekolah sudah terbuat. Kemudian kita akan mengisikan database sekolah dengan tabel siswa. Create tabel siswa, di mana isinya adalah ID. Biar agak rapi, saya rapikan. ID integer, kemudian koma, nama siswa nama saja, varchar oke, 20. Kemudian NIS, nomor induk siswa, varchar juga 12 saja. Kemudian kelas kita buat varchar juga dengan nilai 10. Oke, cukup 4 field aja. Kita coba buat, kita tutup dan kita enter. Ya, oh, ada kesalahan. Kita harus menggunakan database sekolah dulu baru bisa membuat tabelnya. Use sekolah. Oke, baru kita masukkan tabel ini seperti ini. Integer, nama, NIS, kemudian kelas, kemudian ini. Ya, database siswa sudah, database tabel siswa sudah kita buat. Kita bisa lihat show table. Ya, tabel siswa sudah terbuat di database sekolah. Kita akan mengisi tabel siswa ini dengan dua isian saja. Coba kita buat insert into siswa, langsung values. Kita isikan ID-nya 1, kemudian namanya Willy, kemudian NIS-nya kita buat sembarang 1, 2, 3, 4, 5, misalnya seperti itu. Kemudian kelasnya adalah kelas 12 IPA. Oke, kita masukkan 1. Ya, 1 sudah kita buat. Kita coba lagi masukkan, kita cek dulu apakah sudah masuk. Select semuanya from siswa. Ya, satu data sudah masuk. Kita akan coba buat satu lagi, insert into siswa, values, ID-nya misalkan 2, kemudian namanya Jauza, kemudian name-nya, NIS-nya 1, 2, 3, 5, 6, kemudian kelasnya adalah kelas 12 IPS. Oke, tutup. Kita coba cek lagi, select siswa, select from
file siswa. Oke, kita sudah berhasil bermain-main dengan command prompt di MySQL. Kita akan coba tampilkan dengan file PHP kita. Kita menuju ke htdoc, Apache htdoc, kemudian di index kita edit filenya. Untuk connect ke database kita tambahkan dengan di password yang benar dulu. Kita tambahkan nama database di sini. Nama database kita adalah sekolah. Kemudian seperti biasa dalam pemrograman PHP, ketika kita ingin menampilkan data dari database MySQL, kita bisa menggunakan while. Kita buat query-nya dulu. Query sama dengan select from siswa. Oke, seperti ini query-nya. Kemudian kita akan tampilkan dengan kode while data MySQLi. Kita akan mencoba gunakan fungsi fetch array. Kemudian yang ditampilkan adalah hasilnya, hasil. Kemudian kita coba tuliskan, keluarkan sebagai data. Apa saja yang mau kita munculkan adalah yang pertama nama, kemudian kelas, kalau sudah kita buat break, karena kita sudah menuliskan hasil, kita akan panggil query-nya adalah MySQLi query. Query-nya adalah koneksi, query. Jangan lupa titik koma di akhir baris kita. Sepertinya sudah selesai. Kita akan coba tampilkan di localhost. Ya, kita sudah berhasil untuk menampilkan data dengan menggunakan PHP MySQL. Kita bisa bermain-main dengan teknik MySQL yang lain, dan tentunya cukup sekian dulu tutorial pada sesi kali ini. Kita akan coba lanjutkan tutorial kita dengan bagaimana cara install PHP MyAdmin, karena kalau kita menggunakan command seperti ini agaknya kerepotan jika harus mengetik satu persatu. Maka ada sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memanajemen database di MySQL, yang salah satunya adalah PHP MyAdmin. Dalam aplikasi lain bisa kita lihat seperti HDSQL dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan di video tutorial selanjutnya.